Halo guys, jadi akan cerita pengalaman masa kecilku. Jadi pasti hampir semua orang tahu kan kalau misalnya setiap tempat bersejarah ataupun sekolah ataupun yang paling kecil rumah kita sendiri pasti ada penunggunya, iya kan? Iya. Nah, pasti apalagi kalau misalnya tempat-tempat itu sudah dibangun dari tahun 1800 atau 1900-an. Nah, jadi dulu itu aku masih SD dan aku punya temen 3 cewek dan 2 cowok. Nah, kita sebut aja 3 cewek ini namanya Sari, Putri sama Lisa. Sedangkan yang cowok namanya Leon dan Bintang. Nah, jadi kita berenam lagi ada di lab komputer. Kita tuh duduk di pintunya. Soalnya keadaan lab komputer ini udah kebuka pintunya. Dalamnya itu gelap banget. Emang lu pada nggak takut gitu di tempat gelap? Sebenarnya ya jujur aja, ada beberapa orang yang takut. Contohnya si Lisa ini takut sama gelap. Si Sari juga takut sebenarnya, cuman dia berani-beraniin. Nah, dan pas itu kita tuh masih sekitar kelas 3 SD dan umur kita tuh masih kecil banget. Nah, pas kita kelas 3 SD, memang lab komputer itu nggak pernah dipakai. Lab komputer itu kayak setengah lab komputer, setengah perpustakaan. Kamu tahu kan? Coba kau bayangin. Ini tuh lab komputer. Terus, tapi kayak ada rak-rak buat buku. Oh, jadi tuh kayak lab komputernya dikasih campuran rak buku gitu. Iya, jadi kita bingung. Ini kata guru-guru lab komputer, cuma ada bukunya gitu. Dan bukunya itu kalau misalnya lab komputer, mungkin kalau misalnya bukunya kayak buku-buku cara belajar pakai komputer, tips agar mata tidak sakit pas megang komputer, iya kan? Tapi ini tuh kayak buku-buku pelajaran IPS, buku seni budaya, buku sejarah. Jadi kayak campur aduk, tau kan? Iya. Nah, kita lanjut lagi di ceritanya. Nah, jadi pas kita lagi duduk-duduk nih ya, kita tuh lagi ngobrol santai, bercanda. Tiba-tiba si Putri ini ngajakin main Charlie. Semua teman aku setuju dan aku kayak bingung. Jadi aku nanya, Charlie itu apa sih? Lah, lu nggak tahu game Charlie gitu? Lah, gue nggak tahu game Charlie itu apaan. Umur segitu tuh aku nggak tahu apa-apa. HP aja aku belum punya, kayak masih dipegang orang tua HP aku tuh. Terus si Putri itu kayak bingung, kok kamu nggak tahu sih gitu. Terus Leon sama Sari ngomong, udah kamu lihat aja, nanti kita kasih tahu. Nah, hari itu pun jadi hari pertama aku tahu game namanya Charlie. Dan hari itu juga hari pertama aku ngerasain hal yang horor. Nah, dan aku tuh pas mereka lagi siap-siap gitu kayak aku cuman kayak duduk bingung aja. Aku tuh sebenarnya ngapain sih di sini? Kayak aku nengok kiri kanan. Kalau aku perhatiin, Putri kayak lagi nyiapin kertas. Si Bintang lagi buat tulisan. Dan kalau aku perhatiin baik-baik, tulisannya tuh kayak yes, no, bawaannya yes sama no lagi tuh. Nah, terus Sari, Lisa, dan Leon, dia tuh kayak lagi nyiapin pensil sama ngamenin kalian sekitar. Terus semua persiapan pun sudah kita siapkan dengan baik. Terus aku diajak sama Leon buat duduk ngelilingin kertas. Ya udah, aku duduk di deket pintu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aku langsung gak kabur gitu kan. Oke. Terus ada Putri, Leon, dan Sari tuh duduknya tuh kayak mau ke dalam ruangannya gitu. Padahal tuh kamu bayangin di gelap banget, tapi kayak malah mau duduk di deket ruangan-ruangan gelap. Nyali mereka berani banget gitu. Iya. Biasanya kalau jadi mereka kayaknya ngebakar semua. Udah langsung teriak-teriak gitu. Kita itu permainan kita pun dimulai. Si Putri yang mulai ngomong duluan. Charlie, apakah kamu ada di sini? Tiba-tiba pensilnya tuh kayak muter ke arah yang yes. Kita semua tuh kaget. Cuman yang paling kaget tuh aku, soalnya aku bingung kok bisa. Gak ada, coba kakak bayangin deh, gak ada angin, gak ada yang tiba-tiba ke arah tulisannya yes gitu. Iya, gak ada apa-apa. Nah, terus Leon yang nyoba, dia ngomong gini, Charlie, apa kamu mau jadi temanku? Nah, tiba-tiba pensilnya gerak. Yang aku kira bakal kena, ternyata arahnya ke tulisan yang yes lagi. Bukan mulai merinding tuh ya. Terus, nah
Aku coba lihat ke atas, aku coba lihat ke ruangan lab komputer gitu. Tiba-tiba kayak kita semua tuh udah gak ada suara anak kecil. Tuh. Anak kecil. Iya, kayak ketawa gitu. Oke. Nah. Bener juga sih. Terus aku coba tuh ke atas. Dia ada rak buku, bukunya banyak banget. Terus salah satunya jatuh kayak jebrak. Kita semua yang ada di situ kaget. Itu bukunya jatuh sendiri atau gimana? Iya, jadi itu buku kayak jatuh sendiri. Kita nggak tahu. Gak ada angin sama sekali. Itu malah panas banget dalam situ. Serem juga sih. Nah, terus si Putri langsung ngomong kalau yaudah kita pulang aja. Udah sore kan. Udah tuh. Karena kejadian itu si Putri ngerasa dia tuh diikutin sama makhluk gaib. Bisa dibilang pas waktu kejadian buku yang jatuh di ruang lab. Oke. Putri melihat anak kecil di layar komputer yang memegang boneka. Anak kecil? Iya, anak kecil. Mungkin itu kayaknya anak kecil yang ketawa waktu itu deh. Ya mungkin aja. Soalnya ya kalau misalnya aku cari tahu, si Putri teman aku ini dia tuh bisa ngeliat setan. Serem banget ya kalau bisa. Nah terus kita lanjut lagi nih ya. Waktu itu dia ngira yang ada di situ cuman kayak adik kelasnya aja. Tapi karena teman-temannya tidak sadar, dia pun jadi paham kalau yang dia lihat itu adalah makhluk gaib, jadi bukan manusia. Oke. Terus selanjutnya kayak gimana? Nah, pasti pada penasaran kan dengan cerita selanjutnya. Untuk sekarang mungkin sampai sini dulu podcast kita. Kita akan bersama lagi di podcast berikutnya. Saya Zulfa Rartul Aisy Bayu. Dan saya Teri Novita. Sendiri tanpa kasih. Sekian, terima kasih.